Tadi sudah mendengarkan Kartika. Nah, di sini kalau teman-teman mendengar kata kekerasan itu apa yang muncul dalam bayangan teman-teman? Kekerasan, berdarah-darah, ya, sampai meninggal, kesakitan, luka, ada bekas dan lain sebagainya. Nah, di sini mengapa sih hari ini kita mengangkat kasusnya Kartika? Hakikat apa yang membedakan? Siapa yang kenal Erwiana di sini? Siapa yang masih mengingat namanya Erwiana? Ya, mungkin yang berangkat ke Hongkong tahun 2014, nyampe di Hongkong tahun 2014 itu pasti mendengar nama Erwiana. Kartika sama Erwiana itu hampir sama kasusnya. Kartika itu juga tahun 2013, Erwiana tahun 2014. Namun kenapa Erwiana kasusnya sampai mencuat, sampai diakui sebagai orang yang berpengaruh di tingkat internasional? Dari 100 orang di dunia ini, Erwiana itu diakui sebagai orang yang berpengaruh. Namun Kartika, kenapa kasusnya Kartika kok nggak begitu banyak dikenal teman-teman buruh migran? Bahkan kita sendiri itu tahunya Kartika itu setelah dia masuk sidang. Ya, Erwiana kasusnya mencuat tinggi karena organisasi JBMI itu langsung melakukan aksi untuk mengatakan bahwa Erwiana korban kekerasan, majikan harus diadili, ya, dan Erwiana harus mendapatkan hak-haknya. Nah, berbeda dengan kasusnya Kartika. Kartika itu kasusnya dia tinggal di KJRI. Oleh KJRI tidak ada satupun yang akan bisa meliput Kartika. Mengapa dia dianiaya dan sebagainya? Tidak diangkat sama sekali. Tujuannya apa? Silahkan teman-teman tanyakan. Sampai hari ini kalau kita tanya, adakah buruh migran yang mengalami penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual yang melapor ke KJRI kemudian mencuat menjadi sebuah berita? Nggak ada. Kenapa? Kenapa KJRI berusaha menutupi kasus-kasus kekerasan yang dihadapi oleh buruh migran? Teman-teman harus bertanya ini, mengapa? Agar pertama kita nggak marah, benar nggak? Kalau kita marah pasti kita akan demo. Demonya kepada siapa? Kepada pemerintah Hongkong untuk meyakinkan bagaimana majikan jahat ini harus dihukum. Dan agar masyarakat Hongkong tidak semena-mena memperlakukan TRT migran. Kalau kita ngomongin hari ini yang mengalami kekerasan banyak loh, yang tidak berdarah-darah banyak. Teman-teman banyak kok di sini yang disebut kamu hujon, bener kan? Salah kerja sedikit kamu kok tolol banget sih, kamu kok bodoh, kamu nggak bisa kerja. Banyak di antara perempuan-perempuan di sini itu bekerja sambil menangis karena selalu dianggap tidak bisa bekerja, selalu mencuri barang milik majikan dan lain sebagainya. Itu bentuk kekerasan, cuma tidak berdarah-darah. Ini aja nggak terlihat teman-teman. Nah, bagaimana dengan kasusnya teman-teman yang terluka ini? Nah, apa yang terjadi? Pertama, pemerintah Indonesia khususnya ya, itu berusaha sekeras mungkin untuk meniadakan kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah satu, untuk meyakinkan bahwa orang bermigrasi itu aman, sehingga perempuan-perempuan di pedesaan yang mereka kesulitan untuk bertahan hidup, mereka tetap akan ingin menjadi buruh migran. Benar nggak? Karena mereka nggak pernah mendengar kasus kekerasan dan lain sebagainya. Ataupun jikapun mereka nekat berangkat karena mereka menganggap kasusnya sudah tidak ada lagi. KJRI berusaha menutupi kasus kekerasan agar satu, tidak didemo lagi, seakan-akan mereka telah bekerja dengan baik. Teman-teman hari ini mungkin mendengar apa yang dilakukan KJRI baru-baru ini, ada yang mendengar nggak? Tiba-tiba KJRI menyuruh semua buruh migran untuk tanda tangan di depan kantor konsulat, benar nggak? Paspornya itu, ada yang tahu belum ini? Padahal kalau kita baca aturannya, hanya beberapa negara tertentu itu yang mewajibkan tanda tangan kita di belakang paspor. Jadi Hongkong bukan negara yang mengharuskan kita tanda tangan di paspor. Tapi mengapa KJRI membuat pengumuman seakan-akan seluruh buruh migran itu harus mengikuti itu? Panik nggak teman-teman? Panik. Sudah jaga anak, jaga orang tua, kapan mengatur waktu kita hanya untuk tanda tangan saja? Kenapa dari dulu tidak diatur sekalian tanda tangan di belakang paspor saat mengambil? Nah, inilah yang kita sebut bahwa KJRI hanya mau enaknya saja.
tidak pernah mengerti kondisi kerja teman-teman itu seperti apa. Kembali kasusnya Kartika, ya, kembali ke kasusnya Kartika ataupun Erwiana. KJRI sengaja meniadakan, menghilangkan kasus kekerasan agar dianggap tetap baik. Padahal sudah dikritik berkali-kali, perbaiki kerjamu. Ya, mereka hidup dari uang kita teman-teman. Mereka dibayar dari gajinya kita. Mereka harus melayani buruh migran. Nah, dengan adanya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah ini, apa yang terjadi? Maka majikan di Hongkong ya nggak pernah punya takut dong. Sewaktu-waktu napok teman-teman. Berapa kali orang di sini yang ditampar, dipukul, nggak ada buktinya. Karena majikan juga pinter kan? Nggak mungkin dia menampar pipi kita agar ada bekasnya. Dia pasti memukul bagian kepala dan sebagainya. Tapi bukti-bukti ini tentu sangat lemah. Kenapa? Karena teman-teman itu tinggal di dalam rumah. Karena itu adalah aturan dari pemerintah Hongkong. Kalau Kartika dianiaya 2 tahun 3 bulan, itu pun dianggap berbohong oleh pengadilan. Padahal lukanya itu sudah di seluruh tubuhnya dia, sehingga dia tidak mendapatkan haknya apapun. Hakim sampai mengatakan kamu berbohong dan membuat mengada-ngada. Mengapa? Karena pemerintah Indonesia nggak tegas. Dia korban, dia harus mendapatkan haknya. Ya, pemerintah Indonesia sangat takut lah kita bilang. Bahkan hari ini teman-teman berapa banyak yang mengeluh, Mbak, tidurku sampai jam 12 malam loh, Mbak. Tidurku sampai jam 1 malam. Apakah pemerintah Indonesia dengan tegas mengatakan kamu mau nggak ngasih jam kerja buat PRT migran? Kamu mau nggak ngasih jam istirahat buat PRT migran? Nggak ada yang tegas seperti itu. Bahkan untuk masalah kenaikan gaji pun, kalau kita tidak demo dan sebagainya, KJRI nggak mungkin akan ngomong-ngomong masalah kenaikan gaji. Ya, jadi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan ke depan ini? Teman-teman harus melihat kekerasan yang terjadi di Hongkong ini akan terus meningkat. Kenapa? Karena majikan di Hongkong semuanya stres. Kenapa? Karena kondisi ekonomi di Hongkong itu semakin hari semakin turun. Ya, tekanan beban kerja majikan itu naik. Pelampiasannya kemana coba kalau marah? Ke teman-teman. Hari ini Shelter Bottom House itu nangani kasus berapa banyak? Orang yang dituduh memukul anaknya, orang yang dilantarkan oleh agennya. Saat kita lapor ke KJRI, apa yang terjadi? Disuruh kembali lagi ke agen. Itu yang tidak kita inginkan. Dan banyak teman-teman yang menjadi korban kekerasan, dia nggak mau bertahan hidup di Hongkong. Kenapa? Karena pemerintah Hongkong itu tidak pernah mengizinkan orang yang punya kasus untuk bisa segera bekerja. Bahkan hari ini pun, saat teman-teman mendapatkan majikan yang jahat, pengen memutus kontrak kerja, nggak berani. Kenapa? Karena sekali memutus kontrak kerja, maka kita harus pulang ke Indonesia. Dan harapan kita untuk bekerja itu nggak ada. Jadi ini aturan di Hongkong yang sangat jahat, yang tidak pernah mendukung korban untuk bicara. Nah, apa yang harus kita tuntut? Tentu kita menuntut pemerintah Indonesia, khususnya ya, untuk meyakinkan agar perempuan-perempuan PRT migran ini yang menjadi korban kekerasan berani bicara dan menuntut. Maka KJRI harus meyakinkan kamu saya lindungi. Bicaralah, kamu boleh bekerja, kamu bisa mendapatkan tempat tinggal gratis, keluargamu dapat sumbangan misalkan. Jadi saat kita nunggu kasus itu enggak khawatir keluarga itu dapat kiriman dari mana, anakku siapa yang membiayai sekolah. Banyak teman-teman di sini yang akhirnya menyerahkan kasusnya. Sudahlah Mbak, aku nggak mau nunggu lama-lama. Kenapa? Aku segera pengen kerja. Ya, kenapa itu terjadi? Karena ingat, saat saya memutuskan memproses kasus saya, maka saya harus meyakinkan nggak bisa bekerja di Hongkong untuk sampai kasus saya selesai. Nah, ini terjadi karena aturan di Hongkong yang tidak mengizinkan orang yang berkasus itu boleh bekerja. Jadi apa yang harus kita tuntut kepada pemerintah Hongkong? Maka aturan wajib, ya, aturan kita harus dapat jam istirahat, harus dapat jam kerja, diyakinkan libur. Kalau kita bandingkan, apa bedanya Arab dan Hongkong? Kenapa Hongkong itu masih bisa dianggap lebih sehat dibanding Arab? Arab sama sekali nggak boleh libur. Banyak orang hilang di Arab. Hongkong paling tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Jika mereka itu dapat libur sekali saja 1 bulan, maka saat dia mendapatkan penganiayaan di rumah majikan, dia bisa segera melarikan diri. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa nggak ada solusi yang lain yang bisa kita lakukan. Ingat, kenaikan gaji kemarin itu terjadi karena kita terus-terusan demo. Seandainya hari ini buruh migran berani bicara, itu karena teman-teman sudah tahu bahwa ini hak saya.
Dan bagaimana cara melakukan itu? Maka satu-satunya adalah kita harus berorganisasi. Kita harus belajar. Dan untuk membuat aturan itu berubah, ya buruh migran harus semuanya teriak. Nggak hanya bisa satu kelompok teriak seperti ini, Mbak, saya bantu doa. Boleh bantu doa, tapi nggak boleh sering-sering. Kenapa? Karena semuanya harus turut di jalan. Karena orang yang turun ke jalan itulah yang akan dilihat. Ini loh orang yang menolak. Ya, di sini tugas kita, JBMI akan terus memantau kasusnya Kartika, akan terus melakukan apa ya, tuntutan ke pemerintah Indonesia dan Hongkong ya. Dan yang paling penting di masa pandemi ini, ingat, krisis akan terus berlanjut sampai 2003. Kemarin teman-teman lihat YouTube-nya Pak Jokowi, 2023 adalah tahun yang gelap. Bagaimana kita menyiapkan diri jangan sampai diri kita gelap, teman-teman. Nanti ada salah satu kawan kita dari Indonesia yang akan menceritakan bagaimana situasi di Indonesia, agar teman-teman juga tahu sampai kapan saya di Hongkong, sampai kapan saya di luar negeri, dan apa yang harus saya lakukan. Di sini saya sudah menjelaskan tuntutan kita sangat banyak sekali, dan nggak bisa kita hanya menunggu kebaikan dari pemerintah. Itu aja dari saya ya. Sekali lagi, kalau nanti teman-teman punya masalah, jangan disimpan, langsung saja cari pengurus organisasi, konsultasikan. Jangan sampai kita di sini stres hanya karena punya masalah. Itu aja ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.